Shalom kekasih Tuhan, sekali lagi shalom. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita satukan hati, kita mau pujikan pujian yang terbaik. Dan mari kita mau nikmati setiap hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada sore hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menaikkan syukur, kami rindu menaikkan pujian. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau ada dalam setiap hidup kami. Engkau Tuhan yang melawat setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban
berada sama-sama, kita mau lebih lagi sembah Dia. Mari naikkan syukur yang terbaik. Mari naikkan mazmur yang terbaik bagi Yesus. Ya Allah, syukur, ya Allah, batakala, ya Allah, masyukur. Kami bawa pujian yang terbaik bagi Yesus. Kau yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak disembah selamanya. Kau yang layak dipuji. Oh Yesus, kami bawa pujian yang terbaik. Ya Allah, segala ya Allah, segala ya Allah, ya Allah, kami naik syukur bagi Yesus. Sebab kami tahu Engkau Allah kami yang setia. Kami mau terus bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada, tetapi khususnya untuk Jemaat Gereja Betani Kemah Pemulihan, Madiun, Ponorogo, Nganjuk, Magetan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita menikmati kuasa daripada Tuhan. Mari kita buka firman Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, kita tahu bahwa pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kita tahu bahwa hari ini kurang lebih 116 negara di dunia sedang menghadapi permasalahan yang sama, COVID-19. Dan saat ini semuanya berusaha untuk bisa keluar dari kondisi yang tidak nyaman itu. Saudara, termasuk negara kita. Sampai kita pun beribadah terbatas. Anak sekolah terbatas, semua dibatasin. Mall semua terbatas. Saudara, tapi pada hari ini kita mendapat firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, mungkin saya berkata, Pak, baiknya di mana? Bukankah kondisi saat ini tidak baik? Tapi saudara ketahui, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik itu dari pemandangan manusia tidak baik, baik dari pemandangan manusia itu baik. Allah ada, turut bekerja bagi engkau dan saya yang mengasihi Yesus. Saudara, pada hari ini kita belajar akan firman Tuhan. Dalam kondisi yang terbatas, kondisi yang tidak nyaman ini, saudara lihat, saudara bisa lihat saya kan hari ini, kan? Saya tidak bisa lihat saudara. Harusnya hari ini saya ada di tempat saudara, beribadah bersama di Gereja Betani Madiun, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena ada terbatas. Tapi kita tahu bahwa hari ini Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam serba yang terbatas ini, mari kita semua tetap berada dalam kairosnya Tuhan. Alami Tuhan. Alami bersama dengan Yesus. Saudara, kalau kita melihat satu contoh di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, kita tahu beberapa minggu yang lalu kita memperingati yang namanya Jumat Agung, dan 3 hari berikutnya kita memperingati Paskah. Kita dalam kondisi yang tidak nyaman, memperingati Jumat Agung, Paskah, tidak nyaman. Semuanya dilakukan stay at home, semua dilakukan di rumah. Pada saat Paskah pun kita di rumah. Saudara, tetapi pada hari ini Allah ingin kita berada di dalam kairosnya Tuhan. Dalam waktunya Tuhan. Kita melihat dalam Injil Lukas, saya akan kasih contoh yang pertama dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Berbunyi demikian, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu?
Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dan dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Saudara, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, ketahuilah hari ini, jangan kecewa. Yang pertama, jangan kecewa dalam mengikuti Yesus. Dalam kondisi yang seperti ini, biarlah kita berada dalam kairosnya Allah, dalam waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama, jangan kita kecewa. Saudara, ada seorang pemuda di dalam Injil Matius pasal 19, dia datang kepada Yesus, seorang pemuda yang kaya, dan dia berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata, "Ikut hukum Taurat." Dan yang terakhir Yesus berkata, dia berkata, "Semua sudah aku lakukan." Terakhir Yesus berkata, "Jual seluruh hartamu dan ikutlah aku." Pemuda ini kecewa. Pemuda ini tidak bisa terima dengan kondisi itu. Kenapa? Dia tidak siap. Karena harta itu yang menjadi utama dalam hidupnya. Oleh sebab itu pada hari ini, engkau dan saya, Bapak Ibu semua, umat atau jemaat gereja Betani, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, dan Magetan, jangan kecewa dalam mengiring Yesus. Orang tadi turun menuju Emmaus. Dia berkata, "Apakah kamu orang asing? Engkau tidak tahu." Karena apa? Dia tinggalkan rekan-rekannya, dia kembali ke Emmaus. Karena dia kecewa, dia mengharapkan Yesus yang bisa menolong hidupnya. Yesus yang menjadi pemimpin, pembebas umatnya. Tetapi justru yang dia harapkan itu mati. Justru yang dia harapkan itu saat ini tidak ada. Saudara, dia kecewa. Hari ini mungkin saudara berkata, "Tuhan, usaha kami hancur. Pekerjaan kami hancur." Saudara tahu hari ini banyak perusahaan yang mulai kolaps. Banyak pekerja yang di PHK gara-gara peristiwa COVID-19. Dan banyak orang yang kecewa. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, jangan engkau dan saya kecewa dalam mengiring Tuhan. Kita melihat dalam Injil Lukas tadi, kita lanjut yang kedua, Injil Lukas pasal 24 ayat ke-22 sampai dengan 24. Berbunyi demikian, "Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Saudara, orang yang berjalan menuju Emmaus ini, dia tidak memiliki pengalaman sendiri secara pribadi dengan Yesus. Dia hanya mendengar bahwa Yesus sudah bangkit dari wanita-wanita, dari murid Yesus yang lain. Dia hanya mendengar, dia tidak punya pengalaman pribadi. Saudara, hari ini engkau dan saya harus mempunyai sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita melihat bagaimana Paulus sebelum dia diubah oleh Tuhan. Dia bertemu dengan Yesus di Damsik, dengan Yesus di Damsik, dan Tuhan ubah. Saulus saat itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Dia diubah hidupnya sehingga nama Saulus diubah menjadi Paulus. Saudara, pengalaman sendiri dengan Tuhan itu harus engkau dan saya miliki. Karena pada saat
Bapak dan Ibu saudara memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, maka engkau akan kuat, engkau akan mampu. Sehingga kitab Ayub berkata di Ayub 42, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada kekuatan yang baru pada saat engkau dan saya, pada saat Bapak dan Ibu mempunyai pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-27 sampai dengan 28, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang sedang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Saudara, Yesus, artinya apa ini? Yesus rindu bersama dengan kita. Yesus rindu bersama dengan Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Oleh sebab itu kita melihat tadi, Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanannya, tetapi murid itu menahannya. Dia mengajak untuk tinggal bersama-sama dengannya. Dan saudara tahu, satu hal yang luar biasa. Yesus datang, Yesus masuk, Yesus memecah roti. Dan hari itu, murid-murid itu melihat Yesus. Dia sadar bahwa sudah bertemu secara pribadi dengannya. Hari ini, Yesus rindu bersama dengan saudara. Dia tidak mau paksa. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata apa? Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Yesus tidak paksa, Yesus tidak dobrak itu pintu. Yesus tidak hancurkan itu pintu, tapi Yesus mengetuk hati saudara dan saya. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Akan terjadi sebuah perubahan yang besar saat Yesus masuk dalam hidup saudara. Lihat tadi Paulus. Saat Yesus, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Saat Yesus masuk dalam hidupnya, ada sebuah perubahan yang besar. Saat murid dia tadi yang menuju Emmaus, dia kecewa, dia bimbang. Kemudian dia tidak punya pengalaman. Dia hanya mendengar dari kata orang. Tapi pada saat dia bertemu dengan Yesus, Yesus memecah roti. Dia penuh dengan sebuah perubahan yang baru. Dia punya semangat yang baru dalam hidupnya. Dan hari itu dia menikmati jamahan pertolongan daripada Tuhan. Mempunyai keintiman dengan Tuhan. Sudahkah engkau dan saya ada dalam waktunya Tuhan? Jangan kecewa mulai hari ini dalam mengiring Tuhan, dalam kondisi apapun, dan milikilah pengalaman bersama dengan Tuhan. Biarkan Yesus masuk, karena Yesus rindu bersama dengan saudara. Akan terjadi sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan engkau bersama dengan Tuhan. Kita akan berada dalam waktunya Tuhan, dan hari itu engkau dan saya akan menikmati kemenangan yang luar biasa. Sesuai dengan tema pada firman Tuhan pada pagi ini, waktunya Tuhan buat kita. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan dimanapun berada. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, gereja terus bergerak dan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA 17718732222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain, dapat tetap memberikannya melalui rekening BCA
850222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Madiun dan Nganjuk, atau di rekening BCA 17718515555 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Ponorogo. Tetap kuat, semangat, setia, dan selalu berserah di dalamnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Kota pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu terus menguatkan kami supaya kami tetap setia, kuat dan tangguh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, meskipun pandemi terjadi, tapi kami percaya Tuhan bahwa Kau tidak pernah tinggalkan kami sedikit pun juga. Kau terus memimpin kami dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, Kau terus berikan pengertian lebih lanjut akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-berkat-Mu yang telah disampaikan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaan dan pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga bagi jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Kau terus memagari dan melindungi kami. Bahkan Tuhan, Kau terus Tuhan memimpin kami dalam setiap Tuhan pekerjaan kami, keluarga kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, Kau buat kami berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Juga Tuhan, bagi setiap kami yang telah menabur, kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, bagi Bapak pimpinan negara kami Tuhan, Bapak Jokowi. Kau tahu Tuhan, bahwa negara kami sedang mengalami saat-saat yang sulit. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Kau terus memberikan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Supaya bersama jajarannya terus Tuhan bekerja dengan hikmat dari Engkau saja. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan krisis dan pandemi ini dengan secepatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan hamba-hamba-Mu yang terus melayani Kau di dalam ibadah streaming ini. Kami percaya Tuhan, Kau terus berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat dari Engkau Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor di kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kamu firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, kita bersama-sama berkata, amin.